Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihda Rifki, NIM 3020230057 dari kelas perancangan dengan komputer 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan eh, pengerjaan ujian tengah semester, yaitu mengerjakan ini ya, UTS ini. Sebentar. Nah, ini dia soal kita nanti. Salah satu, sebenarnya soalnya ada dua, yaitu menggunakan struktur beton dan struktur baja. Tapi kali ini saya akan mengerjakan yang struktur beton. Itu membuat bangunan yang difungsikan untuk hunian menggunakan struktur beton bertulang, lokasinya di Semarang, dengan jenis tanah, yaitu tanah lunak. Di sini kuat mutu betonnya menggunakan 25 MPa dengan modulus elastisitasnya seperti ini. Langsung saja, pastinya saya sudah mempelajari sebelumnya tentang terkait ini. Nah, nanti denahnya seperti ini. Kemudian kolomnya ada dua, yaitu kolom lantai satu dan lantai tiga dengan kolom lantai empat itu berbeda. Kemudian baloknya ada empat macam ya, tipe baloknya. Eh, Kemudian nih elevasi bangunannya yaitu 3,8 sampai lantai 3, nanti atapnya 3,85. Langsung saja kita mulai new model di sini ya. Di sini kita menggunakan use built-in setting, display-nya menggunakan matrix SI, kemudian region-nya user, dan ini settingan awalnya seperti ini. Kita custom grid aja di sini. Nah, kita langsung oke saja. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita bisa klik kanan ya, add modify, kemudian kita custom grid di sini. Eh, untuk arah X-nya yaitu 6 dengan 6, ini 6. Nah, kemudian untuk yang arah Y-nya yaitu 5,5 dan 7,2. Totalnya 12,7. Eh, ini 5,5, kemudian ini 12,7. Ya, 12,7. Oke. Kemudian untuk ketinggiannya 3,8. Nah, sudah sesuai ya dengan elevasi bangunannya tadi. Kita ini no, ini nanti sendiri. Ini kita pilih yes biar nanti similar story-nya itu bisa cepet ya untuk penggambarannya. Oke, kita refresh sebentar. Oke, nah ini sudah, ini nge-lag ya teman-teman ya. Kenapa ini? Oke, biarin saja nanti kalau udah agak lama nanti bisa sendiri. Kemudian setelah itu kita bikin materialnya dulu. Di sini aku mau bikin untuk yang material beton dulu, yaitu FC 25 MPa. Ini pilih konkret, kemudian untuk massa per unit volumenya kita isi 2400. Kemudian modulus elastisitasnya itu
Menggunakan rumus tadi ya, 4.700 dikali dengan SGRT 25 karena kita menggunakan mutu beton 25 MPa. Kita enter. Nah, ini udah masuk ya. Kemudian kita cek. Nah, ini masih 27, ini ganti 25 ya. Oke, ini udah jadi untuk material beton. Kemudian kita pilih material baja, yaitu untuk besi tulangannya nanti ya. Kita add dulu. Ini menggunakan FY 280 dengan 420 nanti. Ini kita pilih repair. Kemudian ini untuk masa per unit volumenya itu di modul sudah ada yaitu 7.850 atau 7.860 lah segitu. Nah, ini untuk modulus elastisitas baja itu 200.000 MPa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini kemudian untuk FY 280 itu kuat lelehnya di 280. Kemudian ini sama ya. Kita copy saja di sini. Nah, untuk kuat tariknya itu di 350. Nah, ini sudah jadi 280, 350, 280, 350 seperti itu. Oke. Sudah, kemudian kita pilih oke. Kemudian ini kita copy lagi ya, copy material. Kita menggunakan FY 420. Masih rebar. Ini warnanya gantilah. Oke, 420 rebar. Ini 7850 masih tetap. Nah, ini yang beda dari 280 tadi. Yaitu kuat lelehnya di 420. Kemudian untuk kuat tariknya di 525. Kalian bisa cek di SNI itu 1729 2019 ya. Ini sudah eh oh ini belum belum copy sorry. Nah, ini 420 dengan 525. Kita oke saja. Oke, kita cek dulu. Sudah sesuai kita pilih oke. Oke, kemudian setelah itu kita pilih yang section properties, kita bikin frame-nya. Frame-nya yaitu tadi untuk kolom itu pakai konkol ya. Kita add copy of property. Jadi propertinya itu ditambahkan tapi di copy guys. Ini K1 ya. K1 bentar. K1 itu ukurannya 400 kali 400. Ini menggunakan FC25 Mbak, betul ya? Sudah betul. Kita tinggal ganti ukurannya saja. Nah, udah ukuran 400 kali 400. Kemudian, nah ini inersianya itu buat kolom 0,7. 0,7. Kemudian untuk torsinya kita kasih 0,01. Oke. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Untuk tulangan longitudinalnya itu pakai yang FY 420. Kemudian bar size-nya itu pakai yang 280. Ini sudah benar kolom. Kemudian kita cek untuk ini tulangan utama ini 20S16. Ini berarti menggunakan diameter 16 ya teman-teman. Nah, kita ganti 16. Kemudian yang ini menggunakan diameter sengkangnya itu diameter 13. Yang mendekati itu 12, kita pilih yang 12 saja.
Setelah itu, nah ini ada 20 kan. Berarti ini kita ganti 5. Nah, sudah selesai, kita pilih oke aja. Nah, ini tadi. Jadi kan, kayak gini. Kita pilih oke. Setelah itu kita add copy of property lagi ya, teman-teman. Ini kita pilih K2. Waduh, ajan guys. Kita mungkin berhenti dulu. Oke, kita lanjutkan saja ini. Ini udah selesai ya. Kemudian, udah belum tadi ya? Belum ya? Modify dulu. Nah, untuk K2-nya itu menggunakan 350 kali 350. Nah, ganti 350. Nah, kita cek ini udah sesuai. Dan kita cek juga yang ini. Hmm, udah sesuai semua. Nah, ini yang membedakan yaitu ini menggunakan 12 ya. Untuk diameternya sama, cuma di jumlah tulangan longitudinalnya itu berbeda ya. Ini menggunakan 20 tulangan, ini 12. Jadi kita ganti 4 dengan 4. Sudah. Oke. Bentar, bentar. Oke, ini kita ganti warna ya biar nanti berbeda. Nah, ini pakai biru tua aja. Biru muda, biru tua. Oke. Kemudian kita confirm. Ini buat kopi untuk yang baloknya. Nah, ini baloknya B1 itu menggunakan 3 300 kali 400 ya. 450. 300 dikali 450. Ini B1. Kita namanya B1. Kemudian, nah ini torsinya masih sama di 0,01.
Kemudian yang berbeda itu di inersianya. Kalau balok itu berdasarkan standar SNI itu di 0,35 ya inersianya. Sementara di kolom itu inersianya 0,7. Itu oke saja. Kemudian ini sama menggunakan longitudinalnya 420, ininya 280. Untuk selimutnya kita kasih 50 saja. Biar nggak terlalu tebal, biar nggak terlalu boros. Kita pilih oke. Ini berarti untuk B1 ya. Kemudian kita copy yang B1 ini menjadi B2 dengan ukuran 300 kali 500 kali 500 300 kali 500 ya teman-teman ya. Oke, sudah. Ini sudah sesuai juga. Sudah sesuai, kita oke saja. Kemudian kita copy lagi ini untuk B3-nya. B3 menggunakan ukuran 200 kali 400. Ini 200, ini 400. Kita cek masih sama karena tadi di copy ya tentunya. Ini pakai warna apa ya? Warna pink. Oke. Kemudian kita copy lagi untuk B ke balok keempat 300 kali 400. Ya, oke. Oke, kita oke saja ya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita bikin, kan tadi sudah material sudah kita bikin, kemudian frame section buat kolom dan balok sudah. Nah, ini kita bikin slab section ya. Kita copy saja di sini. Nah, di sini kita menggunakan dua slab ya, yaitu slab at, plat lantai untuk atap sama plat lantai untuk tangga. Plat lantai atap dengan dak itu sama di slab 125 ya teman-teman. 125, ini 125. Kemudian ini dikasih membran F directionnya ini 0,25. Kita copy sampai di 12. Nah, ini kita sisakan 4. Ini 0,25 semua. Oke, ini menggunakan FC25 ya, Mbak, betul. Oke. Kemudian kita Pak buat lagi buat yang slab ini tangga. Slab. Duh, sorry sorry. Slab tangga. Tangga yaitu ditebas 150. Slab tangga 150. Oke, sudah jadi slab tangga. Kemudian setelah itu kita bikin nih function. Ini buat gempa nanti ya. Nah, kata ini Asdosku Mas Maul itu pakai yang dua-dua nggak apa-apa. Kita mungkin dua-dua saja. Add new function. Nah, karena lokasi kita di Semarang, maka kita ini gempa Semarang. Semarang. Nah, ini caranya gimana? Itu kita harus buka di RSA Cipta Karya ya, teman-teman. Nah, ini desain spektra. Ini. Semarang.
Nah, ini tampilkan. Nah, untuk jenis tanahnya itu Semarang itu tadi di bagian yang tanah lunak. Nah, kita masukkan yang ini. SDS sama SD satunya. SDS-nya 0,71, SD-nya 0,63. Nah, ini SDS 0,71, kemudian SD satunya 0,63 ya, teman-teman. Oke saja, oke, oke. Kemudian setelah itu kita, setelah ini kita load pattern. Load patternnya ini sudah ada date, sudah ada left, kemudian kita tambahi untuk EX dan EY. EX ini, oh kita tambahi SDL dulu ya teman-teman. Sorry, sorry. SDL, SDL-nya. Nah ini super date. Waduh, kok nggak bisa? Kenapa ini? Sorry, sorry. SDL add. Nah, sudah. Kemudian kita kasih EX. Ini nanti buat ini gempanya ya. Ini menggunakan seismic. Nah, seismic kita ini menggunakan 16 ASE 16 mas 22 ya. Coba kita 22. Y. Kemudian kita modify. Nah, ini untuk X yang Y ini tidak usah dicentang ya. Kemudian, nah enaknya menggunakan ASE 722 itu kita langsung bisa masukkan ya, guys. Ini ada dua metode. Metode pertama ini kan kita tadi udah ini kan, udah membuat. Nah, ini kita langsung aja. Loh, kok enggak ini ya? Wah, bentar, 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 bentar. Kita cek dulu di respon spektrum, kita modify 0,71 sudah benar. Modify. Kita menggunakan yang ini aja lah, guys. Yes. Jadi kita menggunakan yang 16 saja ya. Seismic SE 16. Nah, ini. Kemudian ini ganti EY. Nah, ini kita masukkan juga kayak tadi. SDS-nya yaitu 0,71 dengan S1-nya yaitu 0,63. Ini pakai 0,9 sudah. Kemudian ini juga kita modify 0,71 dengan 0,63. Ini yang Y ya. Ini berarti yang X ini tidak usah disentang. Ah, udah cukup gini saja. Oke, oke. Kemudian setelah itu kita di define, define lagi. Kemudian kita di nih cell uniform set lot. Nah, di sini kita membuat ban ya.
Jadi ada beberapa beban, di antaranya beban plat lantai. Untuk beban plat lantainya itu, sorry maksud saya ini beban hunian ya. Hunian. Di SDL-nya itu 1,1. Kita coba cek di Excel-nya ya. Nih, plat lantai ini yaitu beban hunian tadi di 1,9 1,97, kemudian live-nya itu 4,79. 1,97, live-nya di 4,9. 4,9. 4,79. Nah, beban ini dari mana? Ini dari ini ya, keramik, kemudian spasi, kemudian elafon gypsum, electrical mechanical ini dijadikan satu. Jadi totalnya ini mendapatkan segini. Kita oke. Kemudian kita copy, kita ada beban untuk ini atap, plat atap. Ah, beban plat atap 0,736 dengan 0,9. 0,736 dengan 0,96. Oke. Kemudian kita copy lagi ini untuk tangga dan bordesnya. Beban tangga, beban tangga. SDL-nya di 3, kemudian live-nya di 4,79. 4,79. Oke. Kemudian kita copy lagi untuk beban bordes. Nah, bordes batangganya itu 1 dengan 4,79 sama. Ini 1. SDL dengan live. Oke, sudah selesai. Hmm, oke, kita refresh dulu. Nah, ini udah selesai. Setelah itu eh load pattern tadi sudah. Kemudian cell uniform light shoot sudah. Load cache. Nah, ini load cache-nya sudah ada EX dengan EY. Kemudian tinggal kita tambah ya ini ya. Jadi EX dan EY-nya itu respon spektrum ya guys. Yang linear static itu yang UX sama UY. Let me function UX, UX nggak ada di sini ya. Ini kita ganti di modify dulu ya. Ganti di respon spektrum. Ini kita tambahkan U1. Ini di Kembang Semarang. Nah, ini tuh ada rumusnya guys sebenarnya. Bentar, kita cariin ya.
Nah ini, untuk skala gempa gunakan persamaan ini. G yaitu I dibagi dengan R. Inersianya dikali 1 dibagi R. Rasionya berapa tadi? Ntar kita cek dulu guys. Pattern ini. R-nya 8, I-nya 1. Berarti dibagi 8 tadi ya. Oke. Divide. Ini jadi respon spektrum dibagi dengan 8. Nah, udah. Oke. Kita modify juga yang ini. Jadi respon spektrum. Kemudian ini kita ganti O2 dengan gempa ini sama. Dan ini bagi 8 enter. Oke, sudah. Ini menggunakan 0,05 sudah benar ya. Oke, sudah benar. Udah oke aja. Kemudian kita ini tambahin lagi guys ya buat UX sama UY. UY. Benar statik betul. Nah, ini UX. Scale faktornya satu saja. Kemudian kita tambah lagi yang UY. UY. Oke, sudah. Lah, oh tadi UY ya. Sorry, sorry, sorry. Ini UY. Kemudian kita tambah lagi yang UX. Udah, UX. Oke, udah. Setelah itu kita bikin kombinasinya. Kombinasi untuk combo satu di 1,4D. 1,4. Oke. Kemudian kita add copy. Di combo 2 ada 1,2. 1,2 dengan 1,6. Date dengan left ya. Left 1,6,6. Oke. Setelah itu kita copy lagi di combo 3. Combo 3 yaitu 1, date-nya 1, left-nya juga 1. Oke. Setelah itu tambah lagi di combo 4. Combo 4. Combo 4 itu ada date-nya 1,342. Kemudian left-nya 1, benar. Kemudian ini EX-nya 1,3. Kemudian ada EY di 0,39. Dah, get left EX EY. Setengah. Oke, kemudian kita eh copy lagi. Ini cuma kebalikannya aja, yaitu ini diganti EX, EY, sorry. Ini diganti EX. Oke, udah ya. Kemudian, sorry, modify dulu. Ini combo 5. Combo 5. Kemudian kita kasih combo 6. Combo 6 itu
Tidak ada live-nya ya. Live-nya kita hapus, delete. Kemudian date-nya itu 0,0758. EX-nya itu 1,3. Udah benar. EX, oke. Kemudian kita add copy lagi di combo 7. Combo 7 ini dibalik ini X. Oke, sudah selesai. Pada lagi yaitu VG. VG-nya itu di date sama left. Date-nya itu 1,2, kemudian left-nya 1. Nah, setelah itu kita ini tambahkan beban kombinasi envelope. Envelope. Nah, ini kita tambahkan semua dari combo 1, combo 2, combo 3, combo 4, combo 5, terus combo 6, 6 combo 7, sama yang VG tadi, kombinasi ke-8 itu ya. Oke, sudah jadi. Sudah jadi, setelah itu kita ke podcastnya sudah tadi ya. Ah, ini juga sudah di Masornya belum. Kita ke modify saja ini. Spesies slot pattern. Date, date-nya itu 1 ya. Live-nya atau date-nya ya 1 ya. Date-nya 1 benar. Kemudian live-nya kita kasih 0,25. Oke, dah. Oke. Kemudian, oke. Kemudian kita diafragma. Bentar. Kemudian kita buat diafragma ya. Di sini diafragma kita add saja sampai D4. Oke. Setelah itu kita mulai ini mulai menggambar saja ya guys. Similar stories. Kita ganti ke similar stories dulu biar cepat gambarnya. Nah, ini untuk lantai 1 sampai 3 itu menggunakan K1. Sementara di lantai 4 itu menggunakan K2. Nah, sudah jadi. Kemudian kita ke lantai atas. Kita ganti ini dengan K2. Oke, sudah semua. Kemudian kita eh,
pasang baloknya ya guys. Balok satu itu untuk nih, balok satu untuk gear utama, kemudian yang ini B2 ya. Kita ke bawah dulu. Oke, ini B1, B1, B1. Kemudian B2, B2 di sini. Nah, kemudian kita ke atas. Di atas itu di lantai 4 berarti ya. Di atap B4 semua, kemudian ini B3. Kita ganti B4. Oke, B4 sudah jadi. Kemudian kita kasih balok induk dengan balok anak. Satu. Ini balok induknya ke arah sini ya guys. Ini menggunakan B3. Nah, balok anaknya juga sama, cuma arahnya kita putar balik kayak ini. Nah, ini juga sama, B3, B3, B3. Nah, sudah. Setelah itu kita pasang slabnya ya guys. Slab section. Nah, untuk plat lantai ini menggunakan slab 125. Hmm, sudah. Kemudian jangan lupa kita ini pisahkan ya. Biar gak jadi satu. Kita select properties dulu. Slab section. Sub 125 select. Kemudian kita edit. Edit cell. Divide. Nah, ini dua-dua. Oke. Nah, ini jadi bisa kepisah dia. Nah, udah selesai. Kemudian setelah itu kita bikin tangganya ya guys ya. Bentar ini bateraiku habis ambil cas. Nah, setelah itu kita ada tangga ya di sini ya. Nah, ini di sini ada tangga guys. Hmm. Ini berarti yang ini kita kosongi ya. Ah, nge-lag. Kok gak bisa dipencet sih?
Apalah ini, Cok. Nah, ini kita hapus saja. Oke, sudah dihapus. Kemudian kita bikin tangga ya. Sebenarnya ada berbagai macam cara untuk bikin tangga. Cuma kita, saya akan mencontohkan yang simpel saja. Jadi di sini kita eh, butuh beberapa kolom sebagai acuan ya. Waduh, bentar-bentar. Kita di one story dulu ya. One story. Nah, ini kita kasih ke sini. Nah, jadi kan tadi lebarnya eh, panjangnya 3, kita bagi 2. Kemudian jumlahnya ada 2 kolom. Kemudian kita apply. Nah, sudah jadi kayak gini. Setelah itu kita select ini. Kita kasih ke sini. Sorry, sorry. Kita kasih ke sini, yaitu selebar bordesnya yaitu kita kasih 1,5 dengan jumlah satu saja sini. Jadi kolomnya itu satu sini. Oke, apply. Ya, jadi kemudian kita juga akan merotat yang ini sama ini ke sini ya. Nah, join satu, apply. Nah, udah. Kemudian kita close, kita select kolom-kolom ini saja. Ini nggak usah. Nah, kita tampilkan yang ini saja. Hmm, so selected object. Nah, kayak ini. Ini nggak usah diselect ini. Bentar-bentar. Objek. Nah, sudah jadi. Kemudian, bentar. Objek. Bisa jadi begini, kita potong jadi 2 dulu ya. Oke. Kemudian kita jangan di invisible biar kelihatan nanti. Oke, biar memudahkan kita untuk menggambar ya. Kemudian kita lihat gambarnya naik, ini naik. Berarti dari sini, berarti dari sebelah sini, dari sini ya, berarti ya. Iya guys sih.
Langsung kita gambar saja ya, teman-teman. Slide tanggal dari sini ke sini. Kemudian, ya, kurang satu. Sorry, enggak. Kok ini jadi satu ya? Oh, benar-benar. Sorry. Oke, langsung kita gambar saja kelamaan ini. Oke, sudah jadi tangganya, guys. Lama banget ya. Hmm, sudah jadi, kemudian kita hapus tulang apa? Kolom-kolom bantunya yang tadi ya. Hapus saja. Ini juga hapus. Ini juga hapus semua. Ini juga hapus. Sudah jadi. Dan kita satukan dulu ini di chain frame. Oke, sudah selesai. Kita copy dulu ini ke lantai 3 ya. Nah, kita copy Ctrl R, mirror di story 2 dan 3 play. Nah, sudah jadi ya guys. Oke, sudah jadi semua. Kemudian kita nih, file object sudah jadi. Nice. Oke, sudah jadi. Kemudian kita ini masukkan bebannya. Nah, ini.
Tujuan yang tadi ya kita hapus dulu lah. Oke, setelah itu kita jangan lupa ini guys. Enggak usah ya. Assign, join, restrain. Kita pakai yang jepit. Oke, sudah jadi jepit semua. Ini nggak mau bilang. Ya. Sudah jadi jepit semua. Kemudian kita tambahkan beban sama diafragmanya ya. Assign, cancel, subsection. Ini from project. Nah, kita select dulu frame subsection di 125. Select. Kemudian kita masukkan beban hunian. Apply. Nah, udah. Kemudian slab tangga. Select. Kita bikin yang beban plat plat tangga berarti ya. Sorry, sorry. eh yang tangga sendiri diselect. Nah, yang tangga sendiri ban tangga apply. Kemudian beban bordes apply. Sorry tadi ada yang salah ya guys ya. Yang di nah ini di lantai atap ini menggunakan beban atap sendiri, bukan menggunakan beban hunian. Apply. Nah, oke. Duh, kok beban bordes sih? Beban plat atap. Oke. Oke, sudah jadi. Setelah itu kita masukkan untuk diafragmanya di line. Kemudian hmm, shell, kemudian diafragma. Nah, ini dari lantai satu dulu ya. Lantai satu. Ini katanya nggak usah diselect ini, Bos. Kita pakai D1. Apply. Oke. Kemudian di lantai dua juga sama. Lantai dua. Dan di lantai tiga sama. D3.
dan di lantai 4. Di 4. Oke, oke, udah jadi. Setelah itu kita masukkan bahan kombinasinya. Katanya ini nggak penting ya katanya, tapi nggak apa kita masukkan saja semuanya lah. Tapi nanti kita nggak butuh ini guys, cuma tetap kita masukkan ya. Oke, sudah semua, sudah jadi. Kemudian kita langsung run saja di sini. Eh, PDK. Yes. Save. Oke. Sudah jadi ya guys. Jadi nanti seperti ini. Setelah itu kita coba cek. Ini bentar-bentar. Untuk deformasinya ya. Kita cek ini dulu guys. Momen, momen, kemudian shear, kemudian eh, nah ini dia. Ini untuk date-nya eh, berdua dengan M3. Untuk kombinasinya seperti ini. Oke, so max. Jadi maxnya di 30,55 kN untuk di tulangan. Kemudian di lapangannya yaitu untuk gaya gesernya 6 men 6,5193. Kemudian momennya di lapangan yaitu 27,22. Ini untuk gaya geser dan juga momen ya. Kemudian untuk gaya aksialnya sendiri, nah ini torsinya, torsi. eh Gaya aksialnya tuh ini guys. Gitu ya. Kemudian di eh, nah ini untuk momen di lantainya ya. Biasanya yang sering digunakan itu M11 dengan M22. Ini di hijau ini berarti aman ya. Nah, yang penting nggak ungu sama biru. Nah, M22 dengan M11-nya udah aman. Jadi eh, momennya di ini juga kuning, ini sama hijau. Nggak sampai ungu atau biru ya guys ya.
Berarti momen deploynya sudah aman semua. Kemudian kita cek ini guys. eh Cek partisipasi massa, gaya-gaya statik dinamik, yaitu base reaction, kemudian dan juga simbangan antar lantai. Kita langsung kontrol T saja. Langsung kita masuk di struktur output. Nah, ini base reaction, kemudian yang model partisipasi mass reaction. Ini untuk yang ini partisipasi massa ini yang pertama, kemudian base reaction yang kedua, kemudian yang simbangan antar lantai itu nah ini other definition, mass data, kemudian yang ini mass summary by story. Kita pilih yang X sama sorry sorry, nggak bisa sih. Oke, oke kita tampilkan kombinasinya itu sebenarnya nggak usah atau gimana ya guys. Coba kita clear all. Oke, nah ini partisipasi massanya, kemudian ini base reaction, dan yang terakhir, nah ini, sorry, mass summary by story. Ini nanti kita masukkan di Excel ya. Ini karena udah lama banget ya guys ya. Nanti mungkin di video selanjutnya atau gimana di Excelnya. Kemudian untuk yang semangan antar apa namanya, semangan antar lantai ini, eh coba kita ini ya, kita lihat di bentar guys, aku gak lupa nih di mana. Oh ini type model, oke, apply. Nah, kita bisa lihat di sini guys. Bentar. Untuk simpangan antar lantainya itu untuk pergerakan pertama itu tidak boleh langsung rotasi ya. Dia harus geser dulu. Untuk yang pertama dan kedua. Bentar. Nah, ini dia berarti bergeser ke arah X ya berarti ya. Kemudian yang kedua juga harus bergeser. Oke. Berarti ke arah Y. Ini kan tadi yang pertama ke sini ini. Nih, kalian bisa lihat dari atas ya. Di atas kalian bisa lihat. Sebelumnya seperti ini. Jadi hmm, apa? Untuk yang pertama itu kalau emang udah benar semangat antar lantainya itu pergerakan pertama itu ke pokoknya nggak boleh rotasi lah, nggak boleh muter dulu, harus ke arah X atau ke arah Y. Nah ini kan tadi ke sini ke arah X, kemudian kedua ini ke arah Y, tadi kan ke sini, ini udah ke sini. Nah ini yang ketiga ini pasti dia rotasi, lihat. Nah kan kalian bisa lihat guys, yang pertama ini ke arah X, kemudian yang kedua ke arah Y. Kemudian yang ketiga dia muter. Jadi bangunnya itu muter gitu rotasi. Nah, jadi muter gini kan. Oke. Mungkin cukup segitu untuk video apa pembuatan das kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh,
Stop share. Oke.